Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua kita sehat sampai sekarang dan bisa hadir di Masjid Nurul Fajar untuk melanjutkan kajian kita, kajian terkait fikih ilmu terkait hukum Islam yang membahas amaliyah, perbuatan yang kita buat sehari-hari. Mudah-mudahan semakin belajar, semakin banyak yang kita paham dengan agama dan benar kita berbuat dalam hal agama, insyaallah. Salawat teriring salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat nanti kita kembali berjumpa dengan Nabi Muhammad dan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, beliau belum punya buku katanya. Betul Pak? Di ujung. Ini benda apa namanya ini? Ini atasnya. Yang mengeluarkan uap. Apa namanya ini, Pak? Kira-kira apa fungsinya? Parfum. Ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, Pak. Kenapa dia boleh? Wangi. Tujuannya untuk? Maka ini sering digunakan di Masjid Nabawi, sering digunakan di Makkah Al-Mukarramah untuk mengharumkan suasana di pelataran Ka'bah dan dalam ruang masjid. Namanya bukhur. Maka di kita ketika selawat, ketika berdoa sering dibakar. Tujuannya apa? Ruangan itu wangi, ruang itu harum. Kalau harum tujuannya apa? Kita senang, malaikat pun senang berada di situ. Maka oleh Nabi, jangankan ruangan tempat kita belajar, tempat ibadah, kain kafan itu sengaja oleh Nabi didiangkan. Bahasa Minang didiangkan, Indonesianya apa, Pak? Dibakar dia, bukan dibakar, diangin-anginkan dengan asap dari kayak kemenyan di kitanya itu. Bahasa Arabnya bukhur. Mirip seperti ini. Tujuannya apa? Agar kain kafan tadi harum. Di antara tujuan itu adalah ruangan kita harum. Kalau harum malaikat suka, kita suka. Sehingga kalau kita suka, malaikat suka, rahmat banyak di tempat itu. Maka ini jangan dianggap satu kesyirikan, jangan dianggap satu hal yang berlawanan dengan agama. Enggak. Dan tujuan orang-orang memakai ini adalah mengharumkan. So kalau pakai parfum, coba sebanyak apa parfum dituang masjid? Berapa biayanya? Nah, itu gunanya dibuat ini. Sebagian orang menganggap ketika dibakar dupa, mungkin bahasa kitanya ya, dupa atau kemenyan, itu dianggap sebuah kesyirikan. Enggak. Tujuannya sama dengan ini. Cuma alat mungkin ada yang dibakar langsung dengan api, pakai bara, ada yang dengan alat elektrik. Perbedaan alat, fungsinya sama. Maka kita jangan mudah terjebak dengan penamaan. Tapi kita lihat apa fungsinya, untuk apa gunanya. Nah, itu makanya saya sengaja nanya aja tadi. Karena sebagian orang menganggap ini adalah suatu yang tak diperkenankan dalam agama, tak diperbolehkan. Padahal dianya disukai oleh agama. Jangankan oleh agama, oleh malaikat kita aja suka. Lebih suka masjid ini baunya harum atau bau? Suka mana? Suka yang wangi kita. Jangankan wangi atau jangankan bau, lantai kalau tinggal aroma sabun, karena kita nggak suka sujud di lantai itu. Kenapa? Kurang nyaman di hidung kita.
maka dibuat yang wangi-wangi di masjid kita. Jadi dalam memahami suatu masalah jangan mudah menghukumi sebelum paham untuk apa dan kenapa dilakukan. Baik, kita lanjutkan. Dalam pembahasan sebelumnya kita bahas tentang najis. Saat ini akan kita bahas sedikit. Ada najis, dia najis tetapi diberi keringanan, dimaafkan kalau ada benda najis tersebut sehingga kita tetap dianggap suci. Secara prinsip asal semua najis mesti kita buang. Badan kita bersih dari najis, pakaian kita bersih dari najis, tempat yang kita gunakan untuk salat bersih dari najis. Tetapi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sulit untuk menghindari, sulit untuk menghilangkan, sebagian bentuk najis diberikan maaf atau keringanan, dia tetap melekat di badan dan kita tetap sah ibadah. Apa di antara contohnya? Kita buang air kecil, itu kita sudah berusaha cipratannya tidak kena ke badan kita, tapi tanpa dugaan kita tetap kena ke badan kita. Yang tanpa dugaan kita itu kena, itu dimaafkan. Artinya kita sudah berusaha misalnya duduk, menurut dugaan kita ini nggak ada yang memantul lagi ke badan kita, tapi kan kita kan nggak tahu bahwa ketika kita kencing itu tetap ada juga kena ke badan. Yang di luar prediksi kita itu dimaafkan. Paham maksud saya ya? Bukan yang sengaja kencing berdiri atau ketika kencing duduk jelas memantulnya dari dinding ke badan kita, bukan yang begitu. Ini sudah jelas secara manusiawinya itu nggak akan memantul ke kita, nggak akan mengalir ke kaki, ke badan kita, cuma tetap juga mengalir. Boleh jadi nanti ada benda tertentu yang kena kemudian dia memantul tapi kita nggak tahu. Yang sedikit-sedikit seperti itu dimaafkan oleh syariat. Kenapa? Tugas kita adalah bagaimana berupaya menjauhi najis di luar dugaan kita, di luar upaya kita, tapi tetap kena juga. Maka kita tak mampu menghindari sesuatu yang di luar kemampuan kita. Itu sebabnya dia dimaafkan. Dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tak dibebankan Allah menjalankan syariat melebihi kemampuan kita, dan membebankan orang melakukan sesuatu di atas kemampuan dia, itu sesuatu yang nggak boleh, sesuatu yang tidak sesuai dengan nalak, sesuatu yang tidak sesuai dengan adat dan tidak manusiawi. Paham? Maka ini dimaafkan. Kenapa? Di luar kontrol kita, di luar kemampuan kita, di luar yang kita ketahui. Yang kedua, darah yang keluar atau yang luka dari badan kita, lukanya bukan karena kita sengaja, bukan karena kita buat-buat, tapi dia luka mungkin terjepit, mungkin kita nyangkut, atau mungkin tertimpa sesuatu, luka badan kita, tetapi lukanya, darahnya tak banyak. Contoh, sebesar logam yang uang 1000-an itu, hanya segitu darah keluar, dan itu bukan darah orang lain, juga bukan yang sengaja kita lukakan badan kita, tapi dia, contoh kita tanpa sengaja mungkin terjepit jerawat kita, atau terjepit mungkin bekas luka, lalu muncul seperti ada nanah di situ, ada darah di situ, pecah. Yang seperti itu dimaafkan. Tapi kalau dia ngalir, apalagi mimisan banyak, itu mesti dibersihkan. Ini yang sedikit-sedikit yang dia merupakan darah kita sendiri dan tidak disengaja dialirkan ketika kita status suci. Paham ini? Oke. Yang ketiga, kotoran atau tinja dari binatang yang terkena buah-buahan sedang berbuah. Kan kadang ada mangga berbuah, jambu berbuah, di bawahnya mungkin ayam sering main, bebek sering main, kambing sering main, jatuh. Kita kan nggak tahu itu dia kena atau tidak. Begitu kita akan makan, mungkin lupa membasuh dulu, langsung kita makan. Dia mungkin ada najis, ada mungkin tidak. Lalu kita makan seperti itu. Yang jelas secara kasat mata tidak nampak berlumuran di situ. Cuma kan karena di bawahnya kemungkinan ada kotoran hewan, mungkin kena, sehingga nempel di kulit,
buahan tersebut termakan oleh kita, itu dimaafkan. Termasuk ulat yang ada di dalam buahan. Kenapa ulat dalam buahan tidak najis? Karena dia berasal bukan dari sesuatu yang najis, bukan berasal sesuatu yang kotor, tapi dari sesuatu yang suci, yaitu buah yang boleh untuk kita makan. Nah, kasus yang saya ceritakan ini adalah terjatuh ke tempat yang diduga ada kotoran hewan di situ, dan kotoran hewan ini dia sudah tak nampak lagi kasat mata, tak lagi melumuri buah tadi, mungkin nempel, kita langsung makan. Nah, yang seperti ini dimaafkan, sehingga kita tak dianggap memakan najis. Selanjutnya, kotoran ikan. Ikan kan kadang-kadang sebagiannya punya kotoran. Nah, kotoran ikan itu kadang-kadang dia nempel di badan dia, atau dia nempel di badan kita atau di pakaian kita. Termasuk juga kotoran burung di tempat yang kita, kayak di Masjidil Haram itu banyak burung yang berkumpul bertengger. Kita kalau lewat nggak bisa menghindari itu. Nah, ketika kita lewat, boleh jadi saat kita menginjakkan kaki, dia mungkin melengket di bagian telapak kaki kita atau bagian punggung telapak kaki kita. Karena kita lewat di sana kan, ya mungkin dia kering, mungkin masih nanggung keringnya, nempel ke kaki kita tanpa kita sengaja menginjaknya. Nah, yang seperti itu dimaafkan. Karena kenapa? Sulit untuk menghindari, jalan lalu di situ, burung suka pula berkumpul di situ. Nah, itu dimaafkan. Kemudian yang dimaafkan lagi, mulut bayi ketika dia menyusu ke ibunya, kadang bayi itu kan muntah, muntahannya itu kan najis. Nah, kadang-kadang mulut bayi belum bersih dari najis itu, dia menyusu ke ibunya, ini termasuk yang dimaafkan, sehingga tidak dianggap ibu tadi bernajis, berlumuran najis, mohon maaf, di payudaranya. Kenapa? Karena bayi kadang-kadang dia tak bisa membedakan mulutnya bersih atau tidak. Anak-anak itu kan sifatnya kapan dia lapar, nampak makanan kan langsung mau dimakan saja, tidak pertimbangan ini bersih, ini tidak, punya kita atau punya orang, boleh atau tidak. Maka ini termasuk yang diberi keringanan. Kemudian ketika kita mungkin hujan atau becek jalan, atau ketika jalan mungkin berlobang sehingga penuh dengan air, kita kan pakai motor kadang, atau kita jalan pakai sarung atau pakai celana kita agak dalam. Itu saat jalan ke masjid, percikan-percikan itu kena ke pakaian kita, itu termasuk yang dimaafkan. Kenapa? Sulit untuk dihindarkan, karena jalan ke masjid memang sedang becek, jalan ke masjid memang sedang basah, nempel ke pakaian kita, itu termasuk yang dimaafkan. Kecuali jelas-jelas ini kita menginjak yang situ kumpulan kotoran atau kumpulan darah dan lain-lain, ini diantara yang dimaafkan. Termasuk dimaafkan yang terakhir adalah binatang-binatang yang tidak banyak darahnya. Kalaupun ada darah sedikit, tak ngalir banyak. Contoh nyamuk, semut, rayap, apalagi yang kecil, kemudian lalat, kemudian kayak yang gatal-gatal itu kutu kutu busuk atau kepinding misalnya kita, atau kutu di kepala, yang seperti itu termasuk yang diberi maaf, tidak menjadi najis. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau air kita dimasuki oleh nyamuk, itu kata Rasul tenggelamkan kedua sayapnya, karena pada salah satunya ada sumber penyakit, pada salah satunya sumber yang menyehatkan. Artinya dua sayap itu, satu sumber virus, satu untuk menawar virus tadi. Kalaulah najis, Nabi nggak akan suruh untuk tenggelamkan, justru Nabi suruh buang air tadi, tapi Nabi justru tenggelamkan. Paham? Makanya binatang-binatang yang darahnya sedikit, darahnya tidak mengalir, itu termasuk dimaafkan. Dia bukan halal, tapi dia dimaafkan. Nanti jangan pula berpikiran boleh makan nyamuk, boleh makan lalat, boleh makan semut. Jangan pikiran begitu. Dia najis tapi dimaafkan, tidak dianggap kita bernajis. Bukan dianya tidak najis, dia tetap najis. Nah, itu. Paham ya? Baik, kita lanjutkan.
tentang di dalam buku kita faslun, bab yang baru fi isti'malil awani. Bertemu fi isti'malil awani, bab yang menjelaskan memakai bejana. Ketemu di buku kita tentang memakai bejana. Faslun fi isti'malil awani, itu judulnya. Ketemu Pak? Halaman berapa Pak Rizal di buku itu? Ketemu di buku itu? Ketemu? Sebelumnya kan fi bayani ma yathuru bid-dibagh. Sekarang faslun fi isti'malil awani. Masih di awal-awal itu, belum banyak lagi. Ketemu di buku? Ketemu? Halaman berapa? Beda cetakan. Yang Pak Irzal kebanyakan halaman berapa? 14. Yang itu. Kalau yang ini, yang satu lagi, ada berapa cetakan ini? Ini ada tapi tanpa kepala, hilang. Oh gitu. Betul, yang itu dia. Halaman berapa itu Pak? Halaman 5. Tengok halaman 5. Saya baca teksnya. Wala yajuzu isti'malu awaniz zahabi wal fiddah. Itu bahasa Arabnya. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Dan tidak diperbolehkan. Ketemu ya? Memakai bejana-bejana yang bahannya dari emas dan perak. Dan boleh memakai selain keduanya. Ketemu itu? Nah, baik. Halaman Pak 5. Bahasa Arabnya 4. Nah, terjemahannya di halaman 5. Oh, baik. Halaman 4 bagian bawah. Jadi awani itu jamak dari aniyah. Aniyah itu bahasa kita bejana. Seperti cambung, mangkok, ember. Itu aniyah dalam bahasa Arab, atau awani jamaknya, bentuk pluralnya. Di dalam tempat tersebut boleh jadi kita tampung air, kita tampung sayur, kita tampung minyak, kita tampung kuah-kuahan atau gulai dalam itu. Nah, boleh jadi bahannya dari besi, dari logam, dari kayu, dari tanah liat. Kan banyak tuh. Ada bahan dari tanah liat seperti bahan batu bata, jadi kendi bahasa kitanya, atau dari kayu. Kemudian ada yang dari besi, ada yang dari batu. Dari besi kan banyak macam-macamnya itu. Kayak periuk kita masak itu termasuk aniyah dalam bahasa Arab, atau awani jamaknya. Atau berasal dari kulit. Untuk masukkan air, nampung air, berasal dari kulit. Benda tersebut semuanya, selama dia berasal dari selain emas dan perak, dia adalah boleh dan suci. Sehingga ketika kita letakkan benda yang akan kita minum, yang akan kita makan dalam itu, makanan dan minuman kita boleh untuk kita makan, baik dia kita masak atau tidak. Itu secara umum boleh. Tetapi kemudian disebutkan di sini wala yajuzu, tapi tidak boleh. Apa? Benda, mangkok, tempat yang digunakan bahannya itu berasal dari emas dan perak. Emas dan perak nih. Emas dan perak dalam artian emas yang kita pakai 21 karat, 23, 24. Kan biasanya segitu kan? 23, 24, 21 yang agak rendah kan Pak ya? Yang warnanya kuning itu bukannya emas putih. Emas yang seperti itu. Karena emas dan perak seperti itu, dia selain berfungsi sebagai perhiasan, dia juga berfungsi sebagai nilai ekonomi. Kan bisa untuk transaksi, bisa jadi uang, bisa bernilai. Dan uang sekarang meskipun uang kertas, uang logam, tapi dia dicetak berdasarkan kepemilikan, kekuatan emas suatu negara. Betul Pak ya? Uang-uang itu dicetak, uang flat itu berdasarkan emas juga. Maka tidak boleh menggunakan tempat yang berasal dari emas dan perak.
Jadi jangan nanti gunakan tangki air atau di kamar mandi itu apa tempat nampung air itu apa namanya? Embernya atau bak mandinya itu jangan bahannya dari emas dan perak. Kan sayang digunakan untuk itu. Juga nggak ada orang yang lihat kamar mandi kita kan, ih bahannya emas gitu. Atau nengok ke tangki air, tangki airnya dari emas gitu. Nggak boleh begitu. Kenapa kata Rasul nasihatkan kepada sahabat, la talbasul harira wala dibaj wala tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah. Jangan kalian pakai sutra kepada laki-laki ini, dan dibaj itu jenis sutra kualitas terbaik. Kemudian jangan pula kalian minum di bejana, di gelas atau di teko atau sloki atau apa namanya yang bahannya itu berasal dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi suhafiha fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Juga jangan makan di piring atau istilah apa saja yang di dalam makanan tersebut nanti kita isi makanan tapi bahannya dari emas. Kenapa? Karena emas-emas seperti ini adalah mereka orang yang tak beriman yang memakainya di dunia, dan kita di akhirat. Maknanya kita jangan terlena dengan semua perhiasan seperti itu sehingga berlebihan memakainya. Untuk hal yang tidak terlalu urgen pun kita pakai benda itu, sehingga hidup kita ini hidup yang orientasinya materi. Jangan. Kalian orientasi kalian adalah bagaimana kalian hidup benar, lurus, mendapat ridha dan rahmat Allah. Di akhirat nanti ketika kalian dapat ridha dan rahmat Allah, kalian akan menikmati semua benda-benda tersebut. Kira-kira begitu pesan Nabi. Di akhirat kalian layak untuk diservis dengan full service. Minumannya, makanannya, alat minum, alat makan, alat tidur dan segala macam dengan alat terbaik, benda terbaik, dengan tempat terbaik. Di akhirat tempat kalian, jangan di dunia. Kenapa? Kalau sudah di dunia seperti itu kalian bisa terlena. Kalau di dunia sudah seperti itu, jangan-jangan segala apapun yang kalian cari targetnya hanya itu, yang pada akhirnya kita punya jiwa serakah, jiwa tamak. Setiap apapun yang kita buat bagaimana menghasilkan uang. Uang untuk apa gunanya? Berfoya-foya. Uang untuk apa gunanya? Untuk bermegah-megah dan berbangga-bangga kepada orang. Itu yang diinginkan Nabi. Sehingga untuk yang patut saja dipakai, lebih dari itu jangan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis tadi menjelaskan haram kita memakai, kemudian menggunakan untuk makan dan minum, serta menggunakan untuk wudu. Itu kaitannya dengan wudu kita. Kan jangan sampai nanti kita menggunakan kerannya dari emas, tangki air dari emas, bak dari emas, gayung dari emas. Jangan. Carilah yang lain. Selain emas dan perak gimana? Pakailah, silakan. Apa seni yang ada di kampung kita, pakailah. Bahannya dari bambu, bahan dari kayu, bahan dari logam, bahan dari batu, bahan dari tanah, dari apa saja silakan. Tapi jangan dari emas dan perak. Itu maksud dari pembahasan ini. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalnya dia campuran sedikit, tapi dia cuma sekedar untuk menjadikan rekat. Kan ada bahan-bahan tertentu itu, kalau tidak pakai emas dan perak dia tidak padu. Sekedar memadukan itu boleh, tapi bukan perhiasan yang perhiasannya itu emas. Contoh kayak baju nanti dipasang perhiasannya dari emas, enggak begitu, itu enggak boleh. Tapi kalau misalnya sekedar untuk memadukan benda, untuk menguatkan benda supaya dia jadi padu, menjadi kuat, menjadi kokoh, itu diperbolehkan oleh syariat. Paham Pak ya? Kan kadang-kadang ada benda seperti itu. Kadang-kadang harus pakai intan baru dia tajam untuk motong kaca misalnya. Apabila paduan-paduan sedikit yang fungsinya untuk maslahat seperti itu, boleh untuk dipakai. Tapi bila dia tidak seperti itu, enggak diperbolehkan syariat. Baik, itu pembahasan kita masalah ini. Sebelum saya masuk bab yang baru, ada pertanyaan, silahkan, karena bab baru setelah ini. Faslun fis siwak, menjelaskan tentang menggosok gigi. Sebelum masuk menggosok gigi, kita bahas tentang bejana tadi. Silahkan, ada pertanyaan. Ada pertanyaan kita bahas, baru kita masuk bab yang baru. Silahkan Pak. Ini kan kita dilarang
Tapi ada sekarang makanan-makanan sekarang itu yang harganya mahal-mahal banget dilapisin emas. Nah itu bagaimana Ustaz? Apa hukumnya bila kita mengkonsumsi itu? Karena mereka kan sampai berapa juta gitu, es krim dilapisin emas, buah dilapisin emas. Itu gimana Ustaz? Coba belikan beras ya. Untuk lapisan minum es krim saja sebanyak itu. Mubazir betul, Pak? Tapi dikonsumsi loh Ustaz. Betul. Emas itu dimakan. Ini saja benda yang cuma alasnya emas nggak boleh, apalagi sampai emas yang dibuat seperti itu. Kias aulawi itu. Artinya sesuatu yang ringan dari itu tak diperbolehkan, yang beratnya otomatis lebih tak diperbolehkan. Kan nggak ada orang kalau dia memakai tempat untuk nampung air, tempat air itu dimakan nanti kan nggak ada gitu. Ini saja nggak boleh, apalagi digunakan untuk makanan minuman dan dikonsumsi. Dan itu juga tak menjadi maslahat, juga tak menjadi obat. Hanya sekedar apa? Gaya-gayaan. Kan betul Pak? Gaya-gayaan kan? Nggak ada gunanya kan? Tidak mendatangkan sehat, tidak menyebabkan orang apa mungkin ada penyakit tertentu, kan nggak ada seperti itu. Cuma sekedar gaya-gayaan. Saya pernah dengar juga informasi itu. Sampai 80 juta hanya segelas es krim gitu. 50 juta segelas es krim. Kan mending beli mobil kita kan? Beli mobil nanti bisa ngangkut anak panti atau anak miskin pergi sekolah gitu. Atau belikan pakaian anak miskin gitu. Sayang sekali untuk itu. Kadang-kadang kita dengan informasi ada orang minum sedikit cuma, tapi bayarnya sampai 50 juta gitu. Itu kan sayang. Maka orang high class itu kadang-kadang gaulnya makanan minumnya sedikit tapi biayanya besar. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari itu, sebab khawatir hal seperti itu menyusahkan ketika di akhirat nanti. Karena akan ditanya Allah kan, min aina tasabahu wa fima anfaqah. Kalau kita punya harta, Allah tanya dari mana dapat dan untuk apa dipakai, belanjanya untuk apa, penggunaan untuk apa, apakah untuk yang halal atau yang tidak, yang baik atau tidak, sesuai atau tidak. Nah, maka termasuk ini akhir tahun, kita bagus juga untuk muhasabah, flashback setahun ini bagaimana kita menggunakan badan, menggunakan waktu, sehat kita, harta kita, dan apa yang sudah kita buat dan belum kita buat dalam hidup ini, terutama untuk yang mendatangkan selamat di akhirat nanti. Ini kan akhir tahun. Besok libur kalau tak salah. Betul ya? Libur. Biasanya anak sekolah dan orang kantor yang hafal libur. Kalau wira swasta jarang hafal libur. Setiap hari tanggal hitam terus. Baik. Faslun fis siwak. Fasal atau bab yang menjelaskan hukum menggosok gigi. Siwak itu menggosok gigi bahasa kita. Wasiwaku mustahabbun. Bersiwak, menggosok gigi, hukumnya sunnah, disukai oleh agama. Fi kulli halin, pada setiap keadaan. Artinya kapanpun kita gosok gigi itu suka agama, senang agama. Illa ba'da zawal, kecuali setelah matahari di tengah-tengah, cahaya matahari yang tadinya dari timur ke barat sekarang sudah beralih dari barat ke timur. Itu zawal dalam bahasa fikihnya. Lisaimi, bagi orang yang puasa. Maknanya dari waktu zuhur sampai waktu maghrib, orang yang puasa itu enggak dianjurkan gosok gigi. Jangan lagi gosok gigi. Kalau ingin gosok gigi sebelum kita mulai menahan puasa, atau paling lambat sebelum waktu zuhur. Dari zuhur sampai maghrib jangan lagi gosok gigi. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban. Titik di sana tadi. Dan bersiwak ini pada 3 keadaan sangat disunnahkan. Tadi secara prinsip dasar siwak itu sunnah, kecuali 1 bagi orang yang puasa sejak zuhur sampai berbuka. Dan siwak ini secara umum pada 3 keadaan sangat disunnahkan. Apa 3 keadaan itu? Inda taghayyurul fammi min azmin wa ghairihi. Di situ apa redaksinya, azmin atau apa? Betul azmin? Oke. Saya takut kalau bapak-bapak beda redaksi dengan teks yang ada di saya. Karena buku ini ada namanya proses tahqiq. Tahqiq itu semacam merevisi, dikaji isinya benar tidak secara bahasa, secara kaidah benar tidak huruf yang digunakan.
Karena ini saya termasuk yang sudah ditahqiq buku saya. Kalau berbeda menggunakan redaksi. Pertama katanya sangat dianjurkan menggosok gigi itu ketika berubah aroma mulut min azmin wa ghairihi, karena terlalu lama diam atau sebab yang lain. Mulut kita kalau tertutup terus, nggak bicara lama, diam terus, mingkem terus kata orang sekarang, itu bisa nanti aromanya menjadi berubah, tidak lagi aroma yang alami tapi bau, sehingga ketika bicara, ketika kita di samping orang, itu tercium aroma tidak baik dari mulut kita. Wa indal istiqazi minan naum, yang kedua ketika bangun tidur. Kan kalau tidur kita nggak tahu apa ngiler atau tidak, kemudian entah apa yang masuk, entah apa yang keluar, sehingga ketika bangun tidur biasanya aroma mulut kita agak kurang nyaman, sehingga orang bangun tidur gosok gigi atau minum minuman tertentu, kumur-kumur lalu dibersihkan dan seterusnya. Wa indal qiyami ila shalah, dan ketika akan mendirikan salat. Ini tiga keadaan yang sangat dianjurkan kita gosok gigi. Ketika berubah aroma mulut, baik karena lama diam atau sebab yang lain. Yang kedua ketika bangun tidur. Yang ketiga ketika akan mendirikan salat. Maka kata Nabi SAW, laula an asyukka ala ummati ala la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salah. Kalaulah tidak khawatir memberatkan umat, aku akan menyuruh mereka untuk gosok gigi setiap kali salat. Dalam redaksi yang lain, laula an asyukka ala ummati ala siwak la amartuhum 'inda kulli wudu'in. Kalaulah tidak khawatir memberatkan umat, aku akan suruh mereka menggosok gigi setiap kali wudu. Jadi ada redaksi setiap kali wudu, ada redaksi setiap kali salat. Maka kawan-kawan kita sebagian ada yang sebelum salat dia siwak. Dia sudah wudu ini. Dia tidak pergi wudu, tapi berdiri di shaf ketika akan mulai salat, dia gosok gigi, baik dengan siwak yang dari kayu atau bahan lain, atau sebelum wudu dia gosok gigi. Kenapa? Karena itu disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu muliakan Allah, dari hadis tadi ada informasi lain yang menjadi ilmu bagi kita, bahwa kadang-kadang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada perbuatan baik sengaja tak ditekankan kepada umat, atau sengaja oleh Nabi tak diberatkan kepada umat. Contohnya lagi adalah salat tarawih di malam bulan Ramadan. Kalau sejarahnya kita baca, 3 malam pertama Nabi itu salat di masjid. Sahabat intip, apa yang dibuat Nabi ini? Kenapa Nabi tak ajak kami? Kenapa Nabi tak suruh kami? Kenapa Nabi tak perintahkan kami? Lalu sahabat ngikut, sampai pada akhirnya malam yang keempat sahabat nunggu-nunggu Nabi supaya kalau keluar masjid sahabat ikut berjamaah. Tapi kata Nabi, subuhnya saya sengaja nggak keluar tadi malam. Kenapa? Khawatir kalau sholat yang tadi malam itu atau sholat yang dikerjakan malam Ramadan itu diwajibkan oleh kalian. Khasyitu ayyafrudha alaikum, takut kalau nanti fardu untuk kalian, sehingga setiap malam Ramadan wajib sholat malam. Nabi takut itu, sehingga Nabi tak keluar lagi. Maka para sahabat punya banyak pengertian tentang sholat malam Ramadan itu, yang kemudian ada mengerjakannya 8 rakaat tambah 3, nanti ada yang 20 tambah 3, dan ada yang lebih dari itu atau kurang dari itu. Banyak. Nabi sengaja tak melakukan lagi, tak perintahkan lagi. Kenapa? Takut diwajibkan kepada kita. Maka ketika ada pekerjaan baik tak dibuat Nabi, tak selamanya dia bermakna terlarang untuk dibuat atau haram dibuat. Termasuk pengajian malam Rabu malam ini. Ini Nabi tak pernah buat pengajian setiap Rabu malam, apalagi kitabnya kitab fikih. Nama fikih atau kitab fikih atau ilmu fikih di zaman Nabi enggak ditemukan. Ilmu tajwid, ilmu tafsir, ilmu tauhid zaman Nabi enggak ditemukan. Itu belakangan baru muncul. Maka jangan pernah kita terjebak dengan setiap yang tak dibuat Nabi adalah bid'ah. Enggak begitu. Buktinya ini, Rabu malam kita buat kajian, dia enggak bid'ah. Kemudian masjid kita buat dengan sedemikian nyaman kita beribadah dalamnya. Kalau tidak pandemi kita pasang karpet, ini enggak bid'ah.
Yang bid'ah itu apa? Setiap perkara baru yang bertentangan dengan agama, itulah yang bid'ah, dan itu yang dicela oleh agama. Contoh, sebentar lagi orang perayaan tahun ajaran baru, tahun baru, malam-malam bakar kembang api, bakar mercon, kemudian anak-anak perempuan, anak laki-laki keluar malam rame-rame, itu baru bid'ah. Kenapa? Tak sejalan dengan agama. Mubadzir, perzinaan, berbagai hal yang tidak sesuai dengan agama terjadi malam itu baru bid'ah munkarah yang tercela menurut agama. Tapi kalau sekedar perbuatan ini tak pernah dibuat Nabi, baru dibuat sekarang, betul, tapi tidak yang dicela oleh agama. Yang dihindarkan itu yang dicela oleh agama. Maka jangan kita terjebak dengan itu tak dibuat Nabi, jangan dibuat, kalau dibuat bid'ah. Enggak, belum tentu. Hukum itu ada 5: wajib, mubah, sunnah, mubah, makruh, haram. 5 di antara 5 hukum ini, 4 di antaranya boleh dibuat, 1 tidak. Wajib boleh dibuat, harus dibuat, bahkan sunnah boleh dibuat, mubah boleh dibuat, boleh tidak, makruh boleh dibuat, sebaiknya jangan, tapi dia boleh dibuat juga. Yang 1 haram dibuat. Kalau kita prosentasekan perbuatan yang tak nampak atau tak kita ketahui Nabi membuat, 80% kemungkinannya boleh dibuat. Paham? 20% kemungkinannya tak boleh dibuat. Maka tak semua yang tidak ditemukan dalil Nabi melakukan sesuatu, dia tak boleh dibuat. Contoh, ini enggak ditemukan dalil Nabi buat seperti ini. Ada enggak dalilnya? Pakai benda ini di masjid? Enggak ada. Zaman pandemi kita buat saf seperti ini, ada enggak? Enggak ketemu. Tapi kita buat, kenapa? Tuntutan maslahat di zaman ini. Banyak lagi, Pak. Banyak, Pak. Ini benda-benda seperti ini enggak disuruh Nabi. Nanti jangan pula terjebak, itu kan perkara duniawi, Pak, bukan perkara ibadah. Orang kalau begini cara pikirnya, jangan-jangan dia liberal. Artinya akan kita pisahkan hal-hal yang sifatnya duniawi dengan tidak duniawi. Padahal tidak ada perkara apapun yang dilakukan manusia kecuali ada hukumnya. Apakah wajib dibuat oleh manusia? Apakah sunnah, mubah, makruh, haram? Tidak ada satu pun terlepas. Ngupil kita itu bisa haram, bisa sunnah, bisa wajib, bisa makruh, bisa mubah. Tahu ngupil hidung ya? Telinga juga begitu. Ngedip kita itu bisa halal, bisa haram, bisa sunnah, bisa wajib dilakukan. Cuma ngedip ini. Tapi orang yang nggak paham kan menganggap cuma ngedip kok gitu. Tapi kalau paham hukum, setiap kejadian itu bisa dihukumi. Dengan apa? Dengan ilmunya. Maka jangan terjebak setiap tidak ditemukan dalil Nabi melakukan langsung tak boleh, jangan. Banyak sekali nanti kerugian yang kita buat. Kenapa? Hari ini kita jauh hidup dari zaman Nabi, maka tak semua yang kita buat hari ini ada penjelasan dari hadis, dari ayat Al-Quran. Dari mana kita dapatkan? Kaidah umum syariat, gitu Pak. Kalau setiap masalah dijelaskan oleh Nabi, dijelaskan Al-Quran, berapa banyak ayat Al-Quran, berapa banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat Al-Quran dan hadis itu tidak banyak, dia menjadi kaidah umum, kaidah universal yang bisa jadi pijakan untuk menggali hukum permasalahan yang belum ada penjelasan. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baik, lanjut. Nah, apa hukum bersiwak? Dijelaskan mustahabun, disunahkan. Maknanya ini salah satu perbuatan bila kita kerjakan mendatangkan pahala, ditinggalkan tidak menyebabkan kita berdosa, tak dicela oleh syariat. Maknanya kalau kita tidak gosok gigi sebelum wudu, sebelum sholat, tidak dicela oleh syariat. Kalau kita buat, disuka oleh syariat, dapat pahala melakukan itu. Kemudian kata Nabi, as-siwaku mutharatun lil fami mardatun li rabbi. Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menjelaskan ada banyak hikmah daripada siwak.
ada banyak manfaat daripada siwak. Di antara contoh membersihkan mulut. Contoh yang lain mendatangkan ridha Allah karena hadis tadi. Kemudian wa yubayyidul asnan, memutihkan gigi kita. Kalau kita jarang gosok gigi kan bisa warnanya berubah. Apalagi mohon maaf orang suka perokok atau makanan tertentu, minuman tertentu atau hal tertentu yang sering di mulut kita, itu juga kan warna gigi berubah. Kemudian menjadikan aroma mulut kita harum. Kalau tak gosok gigi aromanya menjadi tidak harum. Kemudian menjadi besar pahala. Kenapa? Menjalankan sunnah. Nabi nyuruh. Kemudian sebab yang lain, wa yashuddul lithah, menguatkan busi, apa namanya dekat gigi ini? Busi ya. Gusi, menguatkan gusi. Kemudian yubti'us syaib. Ada yang mengatakan rajin gosok gigi memperlambat tumbuhnya uban. Maka kalau ada orang anak muda yang sudah banyak uban, jangan-jangan jarang gosok gigi. Nah, ini ada di antaranya informasi para ulama begitu, memperlambat tumbuhnya uban. Kemudian wa yudzakkil fitnah, bisa menyebabkan cerdas, tajam daya otak kita. Kemudian wa yashalun naza', kalau kita meninggal nanti mudah ruh lepas. Ketika malaikat mencabut itu mudah lepasnya. Wa yadhakkiru syahada 'indal maut, ketika kita meninggal nanti mudah kita untuk bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Ketika meninggal nanti gosok gigi cuma sampai ke situ larinya. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita coba bandingkan solat dengan gosok gigi sebelumnya dan setelahnya, atau pengajian atau presentasi atau akan bicara, gosok gigi sebelumnya dan setelahnya, coba rasakan bicara kita. Pertama, mulut kita fresh. Yang kedua, bicara itu fasih. Yang ketiga, kalau bicara itu sering kita itu pasti, nggak ragu-ragu. Itu pengalaman itu. Silakan nanti Bapak Ibu bedakan. Saat kita akan bicara, mungkin di publik atau tidak di publik, gosok gigi dulu. Dan satu lagi, jangan gosok gigi. Atau ketika akan menghafal Quran, gosok gigi sebelumnya dan tidak gosok gigi. Juga coba sehari itu nggak pernah gosok gigi, kemudian sehari rajin gosok gigi. Coba bedakan. Ini dua keadaan, ini beda terasa. Kita nggak usah uji lab, kita saja merasakan. Sudah itu coba uji juga, hari ini puasa, esok nggak puasa, atau hari ini nggak puasa, esok puasa. Coba rasakan badan kita. Itu beda keduanya. Masuk siwak ini. Maka banyak kelebihan siwak yang disimpulkan para ulama, dan boleh jadi ini berkembang lagi. Tapi setidaknya seperti tadi, di antara kelebihan gosok gigi, dan itu adalah hasil kesimpulan ulama setelah banyak penelitian dan pengkajian dan pengalaman tentang gosok gigi. Dan Nabi mengatakan sunnah hukumnya, sehingga Nabi katakan kalaulah tak memberatkan umat, khawatir umat ini berat, dia akan suruh bergosok gigi setiap kali wudu atau setiap kali sholat. Kemudian sangat dianjurkan kita bersiwak pada 3 keadaan. Mana 3 keadaan tadi? Ketika kita pertama, aroma mulut berubah. Kenapa? Kalau aroma mulut berubah, kita ini berbicara dengan orang, berkumpul dengan orang, orang tak nyaman sekitar kita, dan itu menyebabkan orang tak bisa dekat dengan kita, sehingga ukhuwah Islamnya sulit terbangun. Nabi maunya, agama maunya antar sesama umat ini punya ukhuwah yang rekat, dekat, mereka kompak bersama, jauh dekat, hati mereka dekat. Nak maunya begitu. Biasanya dekatnya hati tetap dimulai dengan dekatnya fisik, umumnya begitu. Maka ketika berubah aroma mulut, cepatlah gosok gigi, jangan dibiarkan. Kemudian kapan lagi? Ketika bangun tidur, termasuk ketika kondisi-kondisi tertentu, mungkin kita di perjalanan terlalu lama, kita diam terlalu lama, kita tak ada aktivitas, aroma mulut berubah, gosok lagi gigi. Kemudian ketiga, ketika akan sholat. Tambahan dari itu yang sangat dianjurkan adalah ketika memakan makanan yang menyebabkan mulut bau. Contoh kita makan jariang. Orang ini kita ini kadang-kadang kan makanannya menakutkan. Ubi kayu, gula pasir, ya kan, gulai paku, makan jaring, kan kadang-kadang mengerikan makanan kita ini. Jadi memakan makanan yang aromanya
bisa menyebabkan mulut kita aroma busuk, itu dianjurkan gosok gigi. Makan petai Pak ya, atau pokok makanan apa saja lah yang menyebabkan aroma mulut berubah, dianjurkan untuk gosok gigi. Kemudian dianjurkan kapan lagi? Ketika akan sholat, termasuk diantaranya ketika akan baca Al-Quran, baik baca Al-Quran sendiri, atau baca Quran halaqah, atau baca Quran ketika takziah, atau baca Quran untuk para penghafal Quran, mungkin di pesantren, mungkin murajaah, atau di tempat yang lain. Sebelum baca Quran dianjurkan. Kenapa? Kalau baca Quran dengan gosok gigi, itu gigi kita menyebabkan segar dan bacaan lebih bersih dan fasih, makharijul huruf lebih jelas dibanding tidak gosok Quran. Maka muadzin imam salat sebaiknya rajin-rajin menggosok gigi sebelum salat dan sebelum melaksanakan azan. Waktu azan belum? Sedikit lagi, 1 menit lagi. Baik. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa orang yang puasa makruh? Kan tadi makruh, orang puasa kan tidak disunahkan, tadi makruh bagi mereka. Kenapa? Karena kata Nabi, la khalufu famis shaimi indallahi atyabu min rihil miski. Orang yang puasa, aroma mulutnya yang berubah karena dia puasa tadi menjadi bau, karena dia puasa tadi, itu Allah lebih suka daripada aroma minyak wangi. Maknanya orang yang bau mulutnya karena ibadah Allah suka dibanding aroma minyak wangi yang harum sekali. Kenapa Allah suka? Karena dia taat. Kalau kita gosok, kita menghilangkan yang disuka Allah. Sama dengan ketika kita memandikan orang syahid, orang meninggal di jalan Allah, kan bajunya berdarah itu nggak dianjurkan mandikan. Kenapa? Bisa menghilangkan darah yang menjadi saksi atau bekas dia ini mati syahid, sehingga menghilangkan bekas ibadah yang disuka Allah itu enggak dianjurkan. Maka makruh melakukan siwak atau gosok gigi bagi orang yang berpuasa. Sebagian ulama mengatakan enggak makruh, hukum awal yang berlaku yaitu sunnah, karena Nabi mengatakan setiap kali sholat, setiap kali wudhu, kalau tak memberatkan aku anjurkan umat untuk gosok gigi. Mana yang terbaik bagi kita? Jika tak penting ketika puasa gosok gigi, nggak usah gosok gigi. Tapi kalau penting rasanya, gosoklah gigi. Mana tahu bangun tidur, atau mana tahu ragu kita ada masih tersisa makanan yang belum bersih di gigi, gosok lagi. Kalau enggak, sudah gosok gigi tadi, sudah mulut rasanya tak ada yang nyangkut, tak usah gosok gigi. Kenapa? Karena ada dua dalil yang bertentangan, satu menganjurkan, satu tak menganjurkan. Paham di sini? Jadi bagi orang puasa, dalam mazhab Syafi'i pun terjadi perbedaan pandangan. Yang paling kuat pandangan mengatakan tidak makruh, tapi ada pandangan mengatakan makruh. Maka sebaiknya tidak usah gosok gigi mulai dari zuhur sampai berbuka puasa. Ini berlaku puasa wajib dan puasa sunnah. Kita azan sebentar, setelah itu kita lanjutkan insyaallah. Nanti alatnya lagi, apa alat yang digunakan? Apakah hanya yang kayu saja atau ada yang lain? Setelah ini kita bahas insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Timbul pertanyaan kita, apa alat gosok gigi yang dianjurkan syariat? Secara prinsip semua alat yang bahannya kasar bisa menghilangkan kotoran atau yang lengket di gigi itu boleh menjadi alat siwak. Baik berasal dari kayu yang disebut kayu arak. Dulu orang Arab itu kebanyakan kayu arak. Kalau kita haji umroh sering kita tengok kayu yang dijual satu kepal ini, panjangnya paling segini Pak ya, atau sejengkal. Kayu yang itu sebaiknya kayu itu. Kenapa? Masih kayu yang asli, sehingga ketika kita gunakan dia bahannya asli, tidak merusak, tidak menyakiti. Kalau yang lain bagaimana? Boleh juga, seperti ranting kayu. Mungkin ada ranting kayu tertentu dia nggak sama kayunya tapi punya sifat yang sama, boleh juga. Mungkin kita ambil, saya nggak tahu, mungkin kita ada jenis kayu tertentu. Dulu pernah ada kawan dari India itu ngirim kayu, dia bukan kayu siwak itu tapi mirip, kalau kita gigit seperti itu juga, tapi bukan kayu siwak itu. Nah, di kita kalau ada boleh juga. Atau mohon maaf, kayak kami di kampung itu rumput banto, tahu nggak Pak? Kami di kampung saya itu rumput banto itu, waktu kecil-kecil nggak punya kita gondar gigi, nggak punya odol tuh pakai rumput banto, itu boleh yang seperti itu. Atau boleh jadi ada kain, ada kayak gundar atau kayak benang yang sifatnya bisa membersihkan, itu boleh. Sehingga kalau gosok gigi dengan pasta sekarang, dengan
apa namanya, alat penggosok gigi sekarang itu boleh dihitung sunnah juga, karena siwak itu tidak terikat pada alat, tapi dia adalah perbuatan membersihkan gigi. Paham Pak ya? Jadi nggak harus kayu yang dari Arab itu saja, boleh pakai penggosok gigi yang kita punya yang bahannya dari serabut, yang bahan dari benang, yang bahannya dari nilon, atau bahannya dari yang lain, itu boleh. Nggak mesti yang kayu itu saja. Tetapi perlu diingat, tidak boleh hanya dengan jari saja. Jadi jangan dengan jari pula. Kan kadang ada kawan-kawan kita membersihkan itu dengan jari, itu nggak dihitung bersiwak yang dianjurkan oleh agama. Kemudian kalau misalnya dengan kain itu termasuk boleh. Maka kadang ada orang yang kalau dia bawa sorban, kenapa pakai ujung sorban itu termasuk diperbolehkan. Cuma kan kita mandangnya tidak bersih, jorok yang seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tak memandang terfokus pada alat, tapi yang menjadi sunnah adalah perbuatan membasuh, membersihkan gigi. Itu yang disunnahkan itu. Paham ya? Baik, sebelum Isya mungkin ada pertanyaan, silakan. Karena bertanya silakan. Terutama bahasan kita tentang siwak. Silakan Pak. Tadi kan dimakruhkan untuk bersiwak bagi yang berpuasa. Puasa. Kalau hanya berkumur-kumur saja gimana Ustaz? Apakah ini termasuk? Bagi orang puasa berarti? Ya, orang berpuasa. Berkumur-kumur bagi orang puasa atau tidak itu nggak makruh Pak. Yang makruh itu adalah orang yang ketika berkumur-kumur dia tak bisa menahan sehingga bisa tertelan. Kalau sengaja menelan dari kumur-kumur itu pasti batal. Tapi orang ini dia nggak bisa membedakan, tidak bisa menahan. Kalau kumur-kumur dia akan tertelan. Itu makruh orang seperti itu Pak. Tapi orang ini dia bisa membedakan dan dia pasti kalau kumur-kumur dia keluarkan lagi, nggak ada masalah, nggak batalkan. Jangankan itu Pak, ada kajian dalam bab puasa itu, ibu-ibu menyicipi rasa dari makanan selama bisa keluar, nggak ke dalam jatuhnya Pak. Sudah dicicipi, yo kok pas gak? Nah ditelan gitu, itu membatalkan. Mencicipinya enggak. Kenapa? Yang membatalkan itu bila tertelan masuk ke lubang sini. Bila sekedar lubang mulut saja, mulut yang enggak ke dalam, itu enggak membatalkan. Maka kalau ada orang misalnya mungkin anak-anak main-main, ludahnya kumpul-kumpul dimain-mainkannya, selama enggak keluar, enggak bercampur benda asing lain, dia telan lagi, itu enggak batal Pak. Gitu. Maka kalau ada orang kumur-kumur, dia bisa untuk membedakan dan tidak menelan, apalagi sengaja menelan, itu enggak makruh, boleh bagi orang puasa. Gosok gigi pun boleh Pak, selama dia tidak menelan atau dia tak bisa membedakan sehingga tertelan, itu boleh seperti itu. Setelah tergelincir matahari. Nah, itu dalam satu pandangan mazhab Syafi'i. Pandangan yang lain tetap membolehkan. Kenapa? Dalil umum tadi. Setiap kali sholat, setiap kali wudhu dianjurkan gosok gigi kata Nabi. Maka kita supaya keluar dari khilaf ini kan terjadi dua perbedaan nih, supaya kita tidak terjadi pada dua ujung perbedaan yang membuat kita berbeda pandangan nanti. Nggak perlu rasanya gosok gigi, nggak usah gosok gigi. Jika diperlukan, mungkin kita bangun tidur rasanya nggak enak mulut, atau masih ada sisa-sisa makanan, sehingga kalau puasa nanti khawatirnya tertelan, atau khawatirnya nanti kita tidak bisa membedakan antara ludah dengan makanan tersisa, kita gosok, silahkan gitu Pak. Kalau perlu gosok gigi, sebagian mengatakan tidak makruh dalam mazhab Syafi'i juga. Jadi dua dalam mazhab Syafi'i itu. Baik, ada lagi yang lain? Silakan Pak. Apa hukumnya Ustaz untuk merapikan gigi dan memutihkan gigi? Secara prinsip dasar, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan sebaik bentuk. Maka maknanya setiap manusia ini ketika dia tidak ada masalah apapun, giginya bagus rapi, rambutnya bagus rapi, badan semua bagus rapi. Tapi kemudian kita mungkin terjadi ya kadang-kadang kecelakaan Pak gigi itu. Misalnya ketika kecil sering dimain-mainkan, atau ketika goyah dia tak segera dicabut, akhirnya ada yang ke dalam, ada yang keluar, ada yang boneng kita orang segala macam itu. Nah, kondisi seperti itu adalah kondisi keluar dari bentuk terbaik. Maka ketika kita rapikan, mengembalikan kepada bentuk asal, maka masuk pada bab ilaj, memperbaiki, mengobati kembali kepada
keadaan yang terbaik. Itu boleh seperti itu. Yang tak diperbolehkan itu adalah dengan gigi kita memanipulasi orang, dengan rambut memanipulasi orang. Dengan gigi sudah tua kelihatan masih usia 12 juga, padahal usia sudah 72 dah. Dengan rambut yang dicat hitam usia sudah 85, nampak juga usia 43 gitu. Kenapa? Rambut tadi dihilangkan sehingga orang mengira kita masih muda. Tapi sekedar yang tadinya kulit kita mungkin melepuh sehingga hitam, atau kulit itu tidak bagus, kita operasi sehingga dia seperti kulit yang umum lagi, normal lagi, itu boleh. Gigi juga begitu. Termasuk mungkin ada benjolan di badan, kan ada orang gitu tuh, kita operasi supaya dia tak nampak suatu yang lain daripada bentuk asli. Itu boleh seperti itu, ya Pak? Enggak diharamkan, itu diperbolehkan. Mengikir gigi jika tujuannya adalah untuk nampak muda, bukan karena dia perlu, kan mungkin dia karena sakit Pak, atau karena tujuan tertentu, bahkan boleh diganti gigi itu dengan emas. Kenapa? Kalau tak diganti dengan emas boleh jadi nanti bisa busuk gigi tadi, itu diperbolehkan. Tapi jika sekedar gaya-gayaan, nampak muda dan nampak gigi seperti anak muda usia 17 gitu, itu nggak diperbolehkan. Tapi jika gosok gigi itu perlu, menggotong gigi itu perlu, contoh terjadi kecelakaan sehingga gigi itu selalu ngilu, harus dipotong ujungnya, itu nggak ada masalah seperti itu Pak. Tapi sekedar supaya nampak cantik, nampak ganteng gitu, nampak muda, lebih fresh daripada seharusnya, itu tak diperbolehkan oleh syariat seperti itu. Bagian daripada merubah ciptaan dari yang bagus kepada yang tidak bagus sebenarnya. Sudah Pak? Dan kebanyakan dilakukan itu merubah bentuk itu. Nah, maka kita tinggal bedakan tadi Pak. Jika sekedar dia merapikan supaya bentuknya normal, bentuknya rapi seperti biasa, tak masalah itu. Kecuali orang yang tujuannya menggaya-gaya seperti kebanyakan artis lah. Iya, jadi karena dia gini, gigi suri itu ya sebenarnya. Tapi itu kan harus membuang bagian daripada gigi itu, baru dirapikan lagi. Ini nih yang kadang-kadang masih terjadi. Kalau yang umum orang merapikannya pakai kawat itu umumnya sekedar merapikan itu Pak. Itu tidak masalah seperti itu Pak. Tapi sampai membuang gitu. Yang membuang maksudnya kalau dia memang posisi berlebih tidak ada masalah. Cuma yang masalah itu kadang gigi dikikil itu Pak. Dikikir kiri kanan sehingga nampak agak jarang-jarang, sehingga seperti gigi anak kecil itu. Kan ada gitu Pak. Nah itu tuh yang tak dibolehkan Nabi, itu maksudnya. Tapi kalau sedar dia kan gigi ini kadang-kadang karena kita tak pandai menjaganya, tumbuhnya kadang berdempet-dempet itu Pak, sehingga nampak dia lebih dari gigi seharusnya dan tidak rapi. Dirapikan itu boleh seperti itu, karena orang merasa aib ketika giginya tidak rapi. Mengembalikan dari aib kepada kondisi normal jadi diperbolehkan. Bagian daripada mengobati, dalam bahasa fikih balik kepada mengobati sesuatu yang tidak normal supaya menjadi normal, gitu Pak. Gigi palsu boleh Pak, tidak ada masalah gigi palsu. Karena gigi palsu itu supaya gigi kita fungsi normal, yang tidak ada menjadi tetap ada. Yang ditanam permanen Ustaz? Kenapa Pak? Gigi palsu ditanam permanen. Juga tidak ada masalah. Boleh. Boleh. Pada saat meninggal gimana? Nah ini juga. Kalau dia bukan yang bernilai ekonomis, nggak usah ditanggalkan. Tapi kalau dia emas, dia perak, boleh ditanggalkan. Dan harus apa boleh? Boleh ditanggalkan, karena emas dan perak dimasukkan kuburan, apa gunanya? Enggak. Ini kan ada juga pendapatnya. Harus ditanggalkan karena itu haram dibawa. Karena itu Enggak. bagian pada tubuh. Enggak haram dibawa, boleh dibawa. Meskipun bukan bagian dari tubuh, kan tambahan itu. Tapi emas dan perak, dia itu harus ditanggalkan. Kenapa? Karena dia bernilai harta. Dimasukkan ke kuburan mubazir, nggak akan ada memanfaatkan, membuang harta kita. Sehingga sebaiknya ditanggalkan Pak. Bahkan harus ditanggalkan supaya tidak mubazir. Tapi yang bahannya tidak akan berguna, orang juga tak akan pakai setelah itu. Kan boleh jadi ditanggalkan pun orang nggak akan pakai, kemudian nggak akan guna untuk yang lain, bahannya pun bukan berharga, cuma gigi juga gitu, atau bahannya dari bahan seperti itu nggak perlu ditanggalkan, biarkan saja. Yang disuruh itu yang bernilai seperti emas dan perak, selain itu nggak usah, biarkan saja gitu Pak. Cukup? Baik, kita cukupkan. Insyaallah kita sambung pekan akan datang.
masih ada sunnah-sunnah dalam bersiwak. Bagaimana bersiwak yang dianjurkan syariat, apa saja caranya, segala macam yang dianjurkan syariat, insyaallah kita kaji dalam pertemuan akan datang. Setelah itu kita bahas beberapa fitrah yang dianjurkan agama, membersihkan kumis, merapikan jenggot, kemudian motong kuku, dan lain-lain akan kita bahas dalam pekan akan datang insyaallah. Nanti kita bahas tentang jenggot, apakah menurut syariat wajib atau tidak. Demikian, terima kasih, mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.